terlalu sempit. Apa ya kira-kira teman-teman? Ada yang bisa kasih contoh? Kalau confused positioning itu pelanggan tidak merasa pasti dengan citra produk. Misalnya produk ini seperti ini, tapi kita mempositioningkannya beda dari kegunaan produk misalnya. Nah, itu bisa bikin konsumen bingung sebenarnya produk ini seperti apa gitu loh. Itu confused positioning. Kalau doubtful positioning, pelanggan merasa ragu dengan janji produk. Jadi misalnya kurang menjanjikan. Misalnya ada obat bisa sembuh dalam 2 kali minum, tapi ternyata setelah 2 kali minum masih aja sama, maksudnya masih aja nggak ngerasa baik. Nah itu kan pelanggan jadi ragu dengan janji yang kita tawarkan. Jadi kalau bisa kita menawarkan sesuatu ke pelanggan itu jangan yang kapasitas produk kita nggak bisa mencapai itu gitu. Jadi harus sesuai. Kalau produk kita cuma bisanya sampai 10, ya sudah 10. Jangan kita ngomongnya ke pelanggan bisa sampai 15. Nah itu kan nggak baik juga. Sebentar, ini over positioning ini ya apa ya contohnya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Bantu saya kasih contoh. Pelanggan mempunyai gambaran terlalu sempit mengenai suatu atribut. Contohnya terlalu sempit, apa ya? Vista. Kenapa Mas Windows Vistanya? Yang lain ada yang bisa kasih contoh? Windows 7, Windows 7 kayak beda produk. Sekarang juga ada Windows 8 juga. Kayaknya bukan gitu deh di contohnya. Coba nanti saya jelaskan nanti aja ya kalau sudah nemu contohnya. Kalau ini itu doubtful positioning, kalau ragu untuk membeli produk itu doubtful positioning, bukan over positioning. Dan nanti saya kalau nemu contoh saya beritahu nanti ya. Kita lanjut dulu. Tembakan merek Cina, ya itu bisa. Sekarang proses pada produk jasa, karakteristik proses, kompleksitas dan keanekaragaman, blueprinting, rubah proses. Itu bisa dibuka di halaman 2.34. Karakteristik, kompleksitas dan keanekaragaman. Nah, kalau proses pada produk jasa ini sebenarnya bukan proses pada produk jasa. Ini positioning pada perubahan tingkatan organisasi ya. Jadi tergantung jasa kan macam-macam prosesnya ini. Ini ketika coba dibuka halaman 2.34, setiap proses menyediakan cara untuk memecah proses-proses tersebut menjadi beberapa langkah yang logis dan tersusun untuk mempermudah pengendalian dan analisis.
Nah, jadi kita ketika melakukan positioning itu harus mengikuti perubahan struktural. Nah, perubahan itu kan macam-macam. Kalau ini kan, kalau karakteristik proses ini berarti perubahannya pada proses. Ketika kita melakukan pelayanan itu kan ada proses-prosesnya. Misalnya dari kita kalau di restoran, dari pelanggan memesan makanan sampai pada akhirnya makanannya sampai, itu kan ada prosesnya, proses ketika produk jasa itu dihasilkan. Kalau itu karakteristik proses. Kalau kompleksitas dan keanekaragaman, ya ini tadi melalui langkah-langkah tadi, berapa langkah yang ada. Terus keanekaragaman itu keanekaragaman itu jadi ada berapa, selain langkah-langkahnya kompleks. Kalau semakin kompleks itu berarti langkahnya semakin banyak. Nah, kalau keanekaragaman itu berarti banyak caranya itu beda-beda. Itu kalau keanekaragaman. Kalau kompleksitas itu urutannya banyak. Kalau keanekaragaman itu variasinya. Jadi di situ bedanya ya, complexity sama divergence. Ini bisa dilihat contohnya itu kayak misalnya kalau kompleksitas yang tinggi tapi keanekaragamannya nggak tinggi, itu misalnya rumah sakit. Rumah sakit itu kan prosesnya sampai pasien dapat penanganan dari rumah sakit itu kan banyak. Pertama daftar, misalnya daftar dulu, ngantri. Mungkin sebelum daftar itu bisa ngantri dulu sampai bisa daftar, terus ngantri lagi, terus ditangani pasien. Mungkin pertama perawat, kadang-kadang perawat dulu baru sampai dokter. Setelah dokter beli obat baru apa namanya? Setelah obat baru sembuh atau bisa pulang atau dirawat inap, kan macam-macam. Nah, keanekaragamannya kalau rumah sakit itu nggak terlalu tinggi. Karena apa? Karena jasa yang ditawarkan ya sudah cuma satu, itu untuk menyembuhkan pasien. Jadi kalau kompleksitas itu urutannya proses produk jasa itu disampaikan. Kalau keanekaragaman itu jenis jasanya yang ditawarkan, berapa banyaknya itu ya. Terus blueprinting kompleksitas dan keanekaragaman dalam sistem jasa. Blueprinting itu maksudnya penjelasan tentang urutan-urutan tadi. Nah, ini juga merubah proses. Oke Mas, silahkan. Berubah proses itu bisa berubah seiring berjalannya waktu. Oke. Terus proses pada ini juga. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, bisa dibaca sendiri karakteristik proses. Atau ini tadi kompleksitas dan keanekaragaman tadi. Ini langkah-langkah kan tadi kompleksitas. Kalau ini divergen itu variasinya dari jasa itu. Nah, nih kalau tadi kompleksitas itu penggambaran. Jadi susunan langkah-langkah kayak misalnya mau bikin KTP, alur yang harus dilakukan pertama apa, daftar dulu atau daftar online atau kemana, ke ruang A, ke ruang B, terus nanti foto, terus nanti nunggu dapat KTP kayak gitu. Oke. Itu proses blueprinting kompleksitas. Nah, merubah proses ini, ini bisa mengurangi keragaman, meningkatkan keragaman, mengurangi kompleksitas. Kira-kira kalau misalnya urutan-urutan itu tadi kan misalnya banyak dan dirasa oleh perusahaan itu nggak efektif, bisa dikurangi, bisa itu mengurangi kompleksitas. Atau misalnya ada kurang satu yang belum dilakukan, itu meningkatkan. Jadi seperti itu. Implikasi dari perubahan sistem jasa ini tadi udah kayak saya tadi rumah sakit, contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini tadi ya. Nah, peran pegawai dan sarana penunjang. Peran pegawai, low contact dapat dikontrol melalui regulasi. Jadi